Memperlihatkan perilaku DPR dengan pemerintah yang ugal-ugalan, sehingga teman-teman yang melakukan kritik itu pantas ya. Kita coba lihat ya. Tahun 2019 ya, yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi, utang itu bertumpuk-tumpuk, terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya, yang ini tidak ada di APBN, tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan. Yang 921 ini tidak dibahas di DPR, ya, tetapi disembunyikan, ya. Yang dibahas adalah yang 446, ya. Nah, untuk apa 921 triliun itu? Ya, untuk ya penerbitan utang, untuk apa? Untuk membayar yang jatuh tempo yang biru ini, ya. Yang Partai Amanat Nasional yang biru ini adalah untuk membayar jatuh tempo, ya. Nah, yang kuning yang Golkar adalah sisanya untuk defisit sama pembangunan. Tapi rencana sebelum COVID tahun 2020 diharapkan turun 651, diketok palu di DPR, tok. Tapi apa yang terjadi kemudian, ya, negara ini makin otoriter, perhatikan, ya. 2020 tanpa persetujuan DPR dan tidak ada apa-apa, utang diputuskan 1530. Coba bayangkan. Mengubah angka utang dari 650 menjadi 1530, tidak ada woro-woro di DPR. Yang ramai teman-teman kami ya. Di DPR itu senyap. Saya melihat parlemen di Jerman ya, itu ekonomi tumbuh 4%, itu sudah hebat sekali ya. Kemudian makanan tambahan untuk anak dan perumahan untuk rakyat kecil tidak naik, itu ributnya bukan main ya. Mungkin itu hanya ratusan juta euro atau puluhan juta euro. Ini hampir 1.000 triliun naik memutuskan utang. Tidak ada senyap, tidak ada apanya. Jadi Jokowi raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini saya ingin ngebahas mengenai pajak, yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Ini keputusan yang memang harus ditempuh oleh Menteri Keuangan di saat sekarang pemerintah sudah defisit anggaran. Tapi saya sebagai rakyat jelata juga ingin menyampaikan pendapat di mana kalau ngelihat solusi dari defisit anggaran itu ujung-ujungnya pajak rakyat juga yang naik, berarti nggak jauh beda dong dengan zaman penjajahan Belanda. Di saat pemerintah Belanda defisit anggaran, mereka menaikkan upeti pajaknya. Hanya bedanya kalau di sana mah sudah jelas itu penjajah, kalau yang sekarang ini bagaimana? Kan pemerintah. Ujung-ujungnya malah jadi naik pajak. Di sisi lain, ini bertentangan dengan keinginan Pak Jokowi yang katanya harapannya itu menggenjot daya konsumsi rakyat. Otomatis dengan naiknya pajak ini yang ada malah menurunkan konsumsi rakyat. Ditambah lagi bukan hanya pajak penghasilan yang wacananya itu akan dinaikkan, yaitu PPN juga, yang konon katanya sampai 15%. Ya intinya ujung-ujungnya pajak. Yang harus ngebayar pajak itu udah jelas rakyat. Kalau dalihnya defisit negara itu sekarang hanya karena untuk membantu masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, ya yang udah jelas dulu dong diurus. Itu bansosnya itu kan ada yang ngorup. Yang jelas tuh banyaknya itu dari partai yang sedang berkuasa sekarang tuh. Pak Jokowi juga sebagai pengurus partainya. Itu juga dong yang harus digali penyelidikannya gitu. Bukan malah jadi solusinya ujung-ujungnya ya rakyat juga yang harus bayar. Naik pajaknya, diperbesar gitu kan, digedein. Upetinya kurang, upeti gitu kan, sama dengan kayak gitu dong bahasanya. Dan ironisnya, ini pendapatnya nih sama seperti yang disampaikan oleh Mas Said Didu di video MSD channel. Mas Said Didu sedang ngobrol dengan Bung Hersubeno mengenai hal ini. Di mana sudut pandangnya itu di saat yang taat pajak, yang wajib pajak, itu pajaknya ngegedein, makin bengkak yang harus dibayar, makin diperes gitu kan. Tapi kok para pengemplang pajak lagi diupayakan untuk aman dari tuntutan. Ya, bingung kan? Yang taat pajak, pajaknya digedein, yang harusnya kena tuntutan denda ataupun pidana karena kasus pengemplang pajak dikasih keringanan.
Bahkan sekarang ini yang lagi diajukan oleh Bu Sri Mulyani ke anggota DPR mengenai keringanan tuntutan para pengemplang pajak. Tokoh nasional, menteri mengaku tidak salah itu saya kira sulit kita cerna dengan akal sehat. Orang-orang yang ada di istana sana harus memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan rakyat jelata macam kami-kami. Kalau rakyat sulit mengaku salah, maka mereka harusnya terbiasa untuk mengaku salah. Kenapa? Ya Anda manusia, kan bukan nabi. Jadi biasa saja mengaku salah. Nah ini yang disampaikan oleh Sri Mulyani barangkali untuk membesarkan para pegawai Ditjen Pajak. Ya, adalah nanti kita lihat videonya yang kurang lebih bilang kita nggak berbuat salah kok. Ya memang sulit mengaku salah ya Bu ya. Salah Bu ya, mengaku salah. Jadi yang benar itu mengaku benar gitu. Ini nanti sih kita akan respon, nanti kita akan bahas ya. Kita lihat dulu deh videonya. Ini tentu terkait kejadian kemarin ya, kejadian ketika hari ini kepercayaan rakyat kepada Ditjen Pajak berada pada titik nadir. Orang-orang nggak percaya lagi, bahkan sudah mulai banyak omongan boikot pajak. Itu kan berbahaya itu. Coba kita simak videonya ya. Dari Kompas TV. Tak ingin anak buahnya patah arang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyemangati para pegawai Ditjen Pajak di tengah kasus yang menyeret mantan pejabat Ditjen Pajak. Kita coba ulangi dan besarkan ya. Rafael terseret pusaran kasus penganiayaan yang Karena kita akan fokus pada apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ini. Kita akan coba besarkan. Mudah-mudahan kebaca juga nih. Karena ini kayaknya dari video amatir. Oke ya, percaya diri lagi. Jangan ngapa-ngapain kita terus ya semuanya. tak ingin anak Ya, itu. Sebentar ya, saya kecilin dulu. Oke. Oke. Ya. Ya itulah ungkapan informal ya dari seorang Ibu Menteri Ekonomi ketika berupaya membesarkan, nah barangkali gitu ya intinya ya, membesarkan hati para pegawai Ditjen Pajak. Jadi ini kalau orang tua kepada anaknya kurang lebih kan situasinya seperti itu gitu. Jadi si ibunya bilang kepada anaknya, "Nak, udah tenang nah ya, kita nggak berbuat salah kok. Tenang ya, sabar ya." Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal harusnya yang kita lihat itu secara menyeluruh, secara global. Apa itu? Institusi perpajakan. Institusi perpajakan memang dia rusak oleh oknum. Tapi kan oknumnya bukan satu. Oknumnya bukan dua. Bahkan kalau Bu Sri Mulyani barusan bilang, kita nggak salah kok. Kita lihat. Bapaknya Mario itu, siapa namanya? Rafael atau siapa ya? Itu ketahuan punya harta 56 miliar kalau tidak salah. Itu baru setelah viral kejadian anaknya mukulin. Kalau nggak viral itu, nggak muncul ke media. Nah, kemudian Ibu Sri bilang, oke, itu cepat segera periksa dananya. Dari mana itu? Selama ini kemana Bu Sri?
Berarti Bu Sri juga baru tahu. Kok bisa-bisanya bilang kita nggak salah kok. Jangan-jangan Ibu Sri, orang-orang yang di hadapan Ibu barusan, ya di gedung itu, di ruangan itu banyak sekali yang melakukan kesalahan. Banyak sekali. Bisa jadi begitu. Belum ketahuan saja hari ini. Iya kan? Jadi harusnya membesarkan hati boleh, tapi tidak dengan cara begitu. Ya, besarkan hatilah bahwa ya kita kan bukan nabi. Gitu ya. Pasti kita punya salah, yang pasti bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu. Yuk sama-sama. Kita bertobat sama-sama hari ini. Dan itu lebih elegan, lebih keren itu. Lebih mengakui bahwa kita ini memang manusia yang lemah, tapi kita berupaya untuk memperbaiki diri. Continuous improvement. Bukan berdalih, bukan cari pembenaran, bukan mencari alibi, bukan melimpahkan kesalahan pada pihak lain. Ya kalau begitu, kapan negeri ini benar? Jadi yang orang-orang yang dibesarkan hatinya oleh Bu Sri Mulyani kemudian tenang ya, kita benar. Walaupun dalam hati saya juga korupsi kemarin. Ya udah, kita benar aja lah. Apakah begitu? Meyakini, memaksakan diri kita benar padahal salah. Itu apa namanya? Terlena. Repot kalau sudah terlena, sahabat SJTNA semua ya. Kita merasa benar, kita meyakini kebenaran. Ternyata orang lainnya, si A bilang kita tukang korupsi, si B bilang kita culas, si C bilang kita tukang ngembat ini, si D bilang. Artinya orang lain lebih tahu dibandingkan dirinya sendiri. Sekarang mulai dibongkar satu-satu. Ya, ternyata direktur Ditjen Pajaknya sendiri, siapa? Sutomo ya. Itu ketahuan ada foto yang viral pakai moge. Motor mahal, motor gede itu yang suka mengganggu perjalanan kita di jalanan itu. Kita semua harus minggir dulu. Wah, raja jalanan itu. Nah, salah satunya ada di Ditjen Pajak. Kemudian minta Ibu Sri Mulyani meminta bubarkan itu. Jangan bergaya hidup mewah. Nah, sekarang terbongkar. Nah, ini kebenarannya nanti cari tahu. Tapi kita lihat bukan hanya dari satu media saja yang menunjukkan itu. Bahwa Ibu Sri Mulyani pun punya moge. Moge biasanya kita ketahui punya laki-laki ya. Ya ada lah, mungkin jarang. Nah yang jarang itu rupanya salah satunya Bu Sri Mulyani. Nanti kita ingin tahu nih Bu Sri. Bu Sri sudah bilang bubarkan itu klub motor. Kemudian jangan bergaya hidup mewah dan seterusnya. Tapi ibu juga punya barang-barang mewah. Kata Bu Sri Mulyani, tapi kan saya nggak ditunjukin. Tapi kan saya nggak dipamer-pamerin. Tapi kan saya nggak dipakai ini sama anak untuk bergaya-gaya di jalan. Ya mohonlah klarifikasinya nanti ya. Ini ada berita. Nah, judulnya, wow, ternyata Menkyu Sri Mulyani, Menkyu, Menteri Keuangan, Menkeu, susah. Ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani punya moge Honda Rebel CMX 500. Wow, mau dong. Ini beritanya berita hari ini ya, kemarin ya tanggal 27, tapi dari sumber kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Kita lihat kawan. Mungkin ini udah dijual ya. Menteri Keuangan dan juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia World Bank Sri Mulyani Indrawati rupanya mempunyai selera motor yang cukup unik. Menteri kelahiran Lampung ini diketahui mempunyai motor gede alias moge Honda Rebel CMX 500 yang dia beli pada 2019. Udah lama ya, udah berapa? 3 tahun yang lalu atau 4 ya, 3-4 tahun yang lalu. Moge milik Sri Mulyani ini terungkap dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi per 1 November 2019. Jadi mungkin masih ada mogenya, mungkin sudah dijual. Alat transportasi, tapi artinya dia pernah punya gitu ya.
Nah, ini motor Honda Rebel ini tahun 2019 hasil sendiri katanya ya. Bukan berdua, bukan bertiga, tapi sendiri. Demikian tulis Sri Mulyani dalam LKHPN yang dikutip bisnis Minggu 27 bulan 9 2020. Dalam catatan bisnis, Moge milik Sri Mulyani itu merupakan varian motor gede yang diproduksi oleh pabrikan asal Jepang, Honda. Moge milik Sri Mulyani ini memiliki spesifikasi mesin jenis 4-stroke. Betul nggak bacanya ya? DOHC parallel twin cylinder. Motor ini termasuk yang paling laris di kelas. Iya, apa seleranya tinggi banget ya. Ini artikel ini juga telah tayang di bisnis.com. Jadi ini ya, yang judul yang lainnya ya. Keren, Sri Mulyani punya Moge Honda Rebel. Padahal kita lihat bacanya, ini yang berita yang lainnya. Klub Moge pegawai pajak dibubarkan. Ya. Setelah pecat Rafael, Sri Mulyani sampaikan terima kasih ke wajib pajak. Ini yang membuat kita miris ya. Rakyat ditekan-tekan, dipaksa-paksa bayar pajak. Ternyata orang pajaknya sendiri tidak melaporkan kekayaan. Karena itu wajib. Kemarin kita lihat video 2 hari yang lalu lah kalau nggak salah tepatnya. 13.000 pegawai Kemenkyu dan mayoritas itu dari Ditjen Pajak, kalau nggak salah 12.000 dari Ditjen Pajak yang belum melaporkan LKHPN. Apa itu bukan kesalahan Ibu Sri Mulyani yang baik hati? Kenapa Ibu bilang kita nggak berbuat salah kok? Kalau melanggar kepatutan publik, melanggar etika, apakah itu bukan kesalahan Ibu Sri Mulyani? Itulah dia. Sulit memang ya. Sulit memang menyatukan kata dan perbuatan. Jadi harusnya tidak usah merasa diri besar, merasa diri bersih, sudahlah, mengaku saja. Pemaaf kok rakyat kita. Iya kan? Dan pelupa juga. Jadi nanti sebulan 2 bulan kita udah lupa lagi nih soal ini. Tapi kita akan ingatkan. Jangan sampai kementerian-kementerian ini, tentu bukan hanya Kementerian Keuangan yang baru. Ini sekarang Kementerian Keuangan ini yang terbongkar. Kementerian yang lain bagaimana? Yuk kita bongkar sama-sama. Karena mereka harus diawasi, mereka harus diingatkan, mereka harus dikritisi dengan sangat keras. Namanya pejabat harus dibegituin. Kalau nggak terlena tadi, orang nganggap A, B, C, D, dia merasa tidak begitu gitu. Kan kasihan, ujungnya kasihan. Gitu. Oke. Nah, ada masih berkaitan dengan Ibu Sri Mulyani, temannya Bu Sri itu, sesama menteri. Siapa? Risma yang kemarin bikin drama di Bandung, drama sujud ke manusia. Itu berbahaya sekali ya kalau menjadi panutan, kan menteri itu juga panutan ya. Berbahaya sekali kalau itu ditiru oleh rakyat, saling sujud ke manusia, padahal itu sudah melenceng dari akidah Islam. Bahkan di hadis ya, saya agak lupa tuh, disebutkan kalau saja orang boleh sujud pada manusia, manusia sujud pada manusia lagi, maka akan kuperintahkan istri sujud pada suaminya. Tapi tidak, ya. Karena tidak boleh sujud. Ini Sri Mulyani yang keempat kalau nggak salah ya. Kita urutkan tempo hari. Berapa kali dia sujud ke manusia? Ada 4 kali. Itu nggak boleh Bu Risma. Oke, tapi kita nggak bahas itu ya. Yang kita bahas adalah gimmick lain dari Risma yang pamer cuci mobil dinas ya. Kemarin ramai juga tuh ya. Saya males tuh ngangkatnya sebetulnya. Oh, pakai sepatu boot gitu, nyemprot dari kejauhan, tapi nggak kelihatan ngelapnya gitu, nyemprot doang. Kalau nyemprot doang apa bedanya sama hujan? Tapi ternyata yang mau kita bahas ini jadi diangkat karena mobilnya itu kelihatan plat nomornya, dan luar biasanya netizen dia ngecek langsung tuh nomor pajak, nomor plat nomornya, dan ketahuan mobilnya nunggak pajak. Ampun. Ampun. Jadi bukan hanya Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial
Ibu Risma sudah menunjukkan ke publik ada sebuah mobil yang sedang dicuci oleh dirinya dan itu ternyata nunggak pajak. Ampun. Kumaha ieu teh negeri teh. Kita lihat beritanya ya. Nah, ini fotonya ya, foto Bu Risma sedang mencuci mobil kan di sini kelihatan tuh ya. Di sini ada plat nomor. Dicek lah ini hasilnya. Luar biasa. Beredar video viral Menteri Sosial Tri Risma hari ini sedang mencuci mobil dinas berplat merah. Namun, belakangan diketahui ternyata mobil tersebut nunggak pajak. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun Twitter hingga akhirnya viral. Dalam durasi video singkat itu, tampak Risma memakai kemeja putih dan sepatu boots karet menyemproti mobil dengan selang. Risma tampak begitu sibuk membersihkan noda-noda di mobil dinasnya itu. Belum diketahui secara pasti kapan video tersebut diambil, namun beragam komentar langsung membanjiri kolom komentar. Salah satu seorang warganet menyoroti pajak mobil dinas Risma tersebut. Melalui situs Samsat DKI Jakarta terungkap ternyata mobil tersebut menunggak pajak. Kalau kita mah udah biasa memang ya. Ya nggak kebayar gimana ya. Kalau ini kan abai gitu. Masa nggak ada dana buat, kalau mobil pemerintah kan katanya lebih murah itu. Bu, masa pajaknya sudah habis belum bayar pajak? Ah gimana ini? Selain mobilnya dicuci, bayar juga pajaknya dong. Ya seorang warganet. Ada yang bilang, bukan cuman pegawainya yang disemprot Bu Risma, mobil dinasnya pun disemprot. Itu disemprot beneran ini. Dari tangkapan layar status pajak mobil dinas dengan nomor polisi B1540PQS yang dicuci Risma itu terlihat bahwa pembayaran pajak kendaraan sudah melewati jatuh tempo, yakni pada tanggal 3 Agustus 2022. Aduh, saya gimana nih? Mau ngetawain, mau malu, mau miris, mau kecewa, mau marah atau gimana ya? Udahlah, abaikan saja kan. Kalau kata netizen biasanya begitu ya, kalau udah bahas yang begini, udahlah abaikan saja. Berdasarkan aplikasi tersebut, kendaraan dinas berstatus masa pajak habis. Besaran pajak yang harus dibayarkan sebesar 1.236.000. Oh, murah itu. Murah lah buat kementerian, buat kita besar, buat mereka kecil banget. Terungkapnya fakta tersebut membuat warganet langsung beramai-ramai memberikan komentar. Gak cuma anak buah yang disemprot, mobil dinas juga kena semprot, kata Bu Risma. Kata sama Bu Risma katanya. Ya Rob, banyak permasalahan di Kemensos yang dilakukan malah sujud, nyuci mobil, nyapu-nyapu, marah-marah. Terus apa lagi? Banyak, nanti kita tambahin. Plat merah kan pajaknya murah, kenapa sampai nggak dibayarkan? Ternyata yang tahu pajak banyak yang tidak bayar pajak. Gimana itu Bu Sri Mulyani? Jadi kita mintalah klarifikasi sekalian ya. Yang pertama, Ibu katanya juga punya moge. Ya itu gimana Bu? Ibu kan bilang jangan bergaya hidup mewah, yang fungsional saja kan. Kalau yang nggak bergaya hidup mewah itu artinya yang fungsional saja. Kalau perlu motor gede itu buat apa sih? Kalau buat gaya-gayaan kan nggak usah, buat gaya-gayaan nggak usah, buat sombong ke orang lain nggak usah. Terus buat apa? Buat beli makanan, buat beli sayuran ke pasar, kan repot pakai moge, mendingan pakai bebek. Jadi kalau mau moge Ibu tukerin sama motor bebek saya gitu maksudnya. Kan kali-kali saya juga pengen lah ngerasain motor gede itu kayak gimana gitu. Jangan-jangan mobilnya semua belum bayar pajak, ujar warganet lain. Bisa jadi, karena ini yang dicek hanya satu, yang tampak di depan wajahnya Bu Risma. Bagaimana dengan mobil-mobil di sampingnya? Itu kan mobil dinas sama semua ya, warna hitam itu. Jangan-jangan semuanya belum bayar pajak itu. Padahal kalau bayar pajak kan lumayan bisa ngurangin utang negara. Iya kan? Aduh, gimana ya? Tapi udah kita nggak boleh capek sih. Kita harus terus bersuara gitu untuk mengingatkan. Oke, live chat dulu ya. Ini dari sahabat EC Channel semua sudah banyak yang 237. Wah, yang menonton bersama. M. Fauzan, rezim ini selalu maha benar, sedangkan rakyatnya yang tidak salah harus mengaku, apalagi salah.
Wah, hukumannya berlapis-lapis. Salah, ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lebih adilnya yang salah ya salah, yang benar ya benar. Ya itulah PR negeri ini ya. Jangan menjadi pisau dapur yang punya saya. Pisau dapur saya tuh ya gitu, ke bawahnya tajam, ke atasnya tumpul. Konita, yang salah itu iblis, Bu. Ibu mah hanya korban. Hah, bener juga ya. Garnita. Jadi kalau mau nyalahin, salahin iblis dong, salahin setan dong yang sudah membisikkan kejahatan pada orang-orang. Benar juga ya. Boleh lah ya cari pembenaran. Oke, Teguh W, Kaltim hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanti, salam dari Kota Bukit Tinggi. Salam ya. Udah, saya belum pernah ke sana. Pengen dong. Undang dong ke sana. Reza, komplotan rezim Covidiot benar-benar pengecut dan kekanak-kanakan. Dah kebijakan pajaknya merugikan rakyatnya, bukan yang aku malah ngeles. Rezim Covidiot yang selalu merasa benar tak mau ngaku salah. Kalau selalu merasa benar tak mau ngaku salah, itulah yang disebut dengan terlena ya. Terlena itu level yang paling buruk gitu. Kan ada yang saya tahu, orang lain tahu. Ini pakai teori Johari Window. Ada yang saya tahu, orang lain tidak tahu. Artinya itu yang kita sembunyikan. Ya, itu setiap orang ada dan itu normal, wajar ya. Kemudian ada yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Nah itu biasanya berupa potensi yang masih terpendam, yang belum muncul ke permukaan karena belum ada triggernya. Nah ini yang terlena. Saya tidak tahu, orang lain yang tahu. Ini repot kali, Mak. Merasa saya ini orangnya ramah gitu ya. Ini contoh aja ya. Si A bilang saya judes, si B bilang saya nggak pernah nyapa duluan, si C bilang saya sulit dihubungi dan segala macam. Terus dia merasa, saya mau orang baik-baik saja, saya mau ramah. Itu terlena itu. Bahaya itu. Bagaimana cara mengobatinya? Ini harus dibombardir dengan saran, kritik, masukan. Tapi dianya juga harus sadar dulu gitu. Bahwa ada kesalahan. Setiap namanya manusia ada kesalahan. Itu intinya gitu ya. Berarti sama-sama mau bertinju. Maksudnya gimana? Saat ini bisa merasa benar. Lihat suatu saat orang-orang ini akan bingung dalam menjalani hidupnya. Yang terlewati tidak bisa lagi dijalani. Jika dia orang cerdas, maka inilah saatnya berubah jujur dan kesatria. Terima kasih Pak Adi ya. Ini luar biasa masukannya. Rudi, salah ya salah. Kalau udah gitu kita nggak usah bayar pajak. Nah kan repot ya. Kita orang miskin, sekuat tenaga cari uang untuk bayar pajak. Raja Wali, rakyat digencet dengan pajak ini itu, nggak taunya banyak garong berpesta pora. Bu, ngeri. Chair, investasi kedok untuk mengeruk uang. Wah ini banyak sekali. Mohon maaf ya nggak bisa saya bacakan semuanya. Tapi yang pasti terima kasih sudah berkomentar. Kita akan lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Jadi bagaimana dengan persoalan ini? Ya kita harus sabar. Sabar itu artinya kita berjuang dengan kesabaran. Itu bukan sabar diem aja gitu. Ya kita berdoa sajalah. Kan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha, tidak berikhtiar untuk merubahnya. Kan tugas kita mah diproses. Yuk kita berproses untuk terus-menerus mengingatkan penguasa untuk berlaku jujur. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami.
Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai